Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, eh akhwati fillah, anak kalau agak telat ini tadi karena jaringan anak agak error sedikit sinyalnya untuk masuknya. Kenapa, Saus? Suara anak sudah terlihat jelas Afan ya, anak agak serak suaranya hari ini. Alhamdulillah jelas, Us. Jelas, Ya. Ustazah. Yang lainnya terdengar jelas. Jelas Ustazah. Jelas, Ustazah. Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, langsung kita mulai dulu. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min du'ai la yusma' wa min ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Sebelumnya Ana minta maaf lagi ya kalau tadi Ana agak telat. Eh, dan mohon dimaafkan jika suara Ana kurang jelas, mungkin kemungkinan sinyalnya tadi kok agak tidak kurang lancar. Bagaimana teman-teman semuanya untuk PR yang kemarin sudah bisa terpahami kah? Insya Allah, Ustazah bisa. Sudah, Kita Ustazah. kita murojaah dulu ya. Sama Kembali Ustazah. dari materi yang di lembaran print. Unsur penyusun kalimat kemarin ada berapa umat? Ada 3 Ustazah. Ada 3. Apa saja umat? Isim, Isim, fiil, fiil, huruf. huruf. Isim ditinjau dari kejelasannya ada berapa? Ada 2 Ustazah. Apa Isim saja? mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar, muannas. Mudzakkar, Muannas. Nas. ditinjau dari kejelasannya ada apa? Ada 2 Ada apa saja? nakiro dan ma'rifah. Nakir dan ma'rifah. Kalau mudzakkar dan muannas ditinjau dari apa tadi? Jenisnya. Jenis isim. Jenisnya. Kalau ditinjau dari jumlah bilangannya ada berapa? 3. 3. Insan. Benar, jamak. Jamak dari 2. Sekarang kita mau membahas tentang isim. Sebelum kita masuk ke materi dosulogos selanjutnya, Ana mau membahas tentang isim ditinjau dari perubahan harokat akhir katanya. Ada berapa kemarin? 2. 2. Mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. mu'rab dan Mabni. jadi kalau yang bisa berubah harokat huruf terakhir suatu kata, harokatnya bisa berubah-ubah, bisa nasab, fathah, bisa rofa, doma, bisa jar, kasroh. Itu disebut isim apa? Mu'rab. Mu'rab. Tapi kalau suatu kata atau isim yang harokat huruf terakhirnya tidak bisa berubah-ubah, apapun kedudukannya dalam suatu kalimat disebut isim Mabni. isim mabni. Sehingga nanti isim tersebut jika menduduki menduduki suatu kedudukan dalam suatu kalimat, maka dia harus diberi keterangan menduduki keadaan apa? Keadaan seperti mubtada kan syaratnya harus isim rofa, ma'rifah dan di awal jumlah. Maka mubtada yang bentuknya berupa isim mabni seperti hada. Kemarin kan kita sudah pelajari ya, isim ma'rifah itu kemarin kan ada 7 macam. Apa aja? Isim diawali Isim diawali lam, isim domir, kata ganti, ke isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, isim alam, munada, Atau idofah. Nah, yang pertama isim yang diawali dengan al, kedua isim
Domir. 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 Ketiga isim Isyarah. isyarah. Keempat isim domir. Kelima Mausul. isim Alam. alam. Enam isim munada. Munada. Tujuh isim idofah ya. Kalimat. Idofa. Nah, dari ketujuh ini yang terdapat isim mabni yaitu isim domir, isim Domir. isyarah, Isyarah. isim isyarah. Eh, isim mausul juga kemarin tercantum juga ya. Ada. Nah, yang ketiga ini adalah isim-isim yang mabni. Jadi kalau domir, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, kata ganti orang itu semuanya mabni. Harokat terakhirnya itu tidak bisa berubah-ubah. Sama seperti isim isyarah, kata tunjuk hada, hadi, nantinya itu juga tidak bisa berubah-ubah. Mabni. Isim mabni. Dan Apa isim Ustazah? mausul juga tidak bisa berubah-ubah. Alladzi, allati, seperti itu ya. Iya. Nah, dari PR kemarin, Antuna sudah bisa menjawabnya. Itu bisa menjawab dengan memahami atau sekedar hanya menjawab. Insya Allah, Ustaz. Allah dipahami Ustazah. Alhamdulillah bisa dipahami ya. Bahwasanya mubtada itu adalah harus isim. Yang kedua dia rofa. Tapi kalau dia isimnya mabni, bukan isim mu'rab, maka diberi keterangan menduduki keadaan rofa. Karena mabninya atas apa nanti isim mabninya? Kalau ada kan mabninya atas sukun. Seperti itu ya. Apa Ustazah? Nah, Eh, yang 7 tadi itu apa saja Ustazah? Qadarullah, anak ketinggalan pelajaran yang itu Ustazah. bagaimana? Yang 7 tadi yang Ustazah bilang itu apa ya tadi? Anak kurang jelas Ustazah. Oh, itu sudah ada di lembaran yang filenya berupa dokumen di grup. Anak sudah share, belum di print kah? Atau belum dicatat? Kalau Anak belum belum Ustazah. bisa dicatat, ya. Di grup itu sudah Ana share dari awal kita mulai. Bisa dibuka lagi di bagian dokumen. Di grup itu kan ada media, ada tautan, ada dokumen ya. Kalau di deskripsi grupnya itu. Bisa dibuka di tautan itu ada dokumen yang Ana share, itu bisa dicatat. Ya, Yang di deskripsinya Ya. Ustazah. iya di grupnya. Kemarin juga sama Tiffany atau siapa? Juga sudah di-share ulang. Nah, itu bisa dibuka. Jadi kalau kalau setiap file yang anak share di grup bisa dibuka, dibaca-baca, ditulis. Tidak hanya dibaca, ditulis ya. Misalkan kalau tempat ngeprintnya jauh, tempat printnya jauh bisa ditulis di buku tulis. Harus punya catatannya supaya enak sebagai pegangan untuk belajar. Nah, Afan saja mau nanya, ini yang isim domir, isim isyarah, isim mausul itu termasuk isim mabni ya? iya. Bisa diulang saja kenapa? Kenapa? Ini yang termasuk isim mabni itu isim domir, isim isyarah, dan isim mausul ya Ustazah. Nah, Itu bisa diulang penjelasannya Ustazah Afan. oh, ya kalau isim mabni itu kan tidak pengertian dari isim mabni kemarin apa? Yaitu isim yang harokat akhirnya Berubah. tidak bisa berubah. berubah. Jadi misalkan seperti di sini kita sudah mengenal isim mabni dari jenis isim isyarah. Hadza. Hadza ini bentuknya selamanya akan hadza. Berakhiran dengan alif yang sukun. Tidak bisa alifnya itu diharokati kasroh, dhamma, atau fathah. Tidak bisa. Selamanya akan sukun. Jadi hada. Kalau domir ya huwa terus. Tidak bisa berubah-ubah. Berbeda dengan isim yang mu'rab. Kalau isim mu'rab itu seperti nama isim alam, nama orang. Bisa apa? Zaidan, Zaidun, Zaidin. Bisa huruf akhirnya berubah-ubah. Bisa rofa, dhamma, zaidun, bisa nasab, fathah, zaidan, bisa jar, kasro, zaidin. Seperti itu ya. Oh, ya, naam. Isim mausul juga ya Ustazah.
Nah, pokoknya kalau sudah disebut isim mabni, maka dia akhir hurufnya kalau sukun ya sukun terus allazi berakhiran dengan ya sukun, maka seperti itu kok kondisinya. Tidak bisa berubah-ubah. Apapun nanti kedudukannya di dalam suatu jumlah. Karena di dalam bahasa Arab itu ada isim yang eh, rofa seperti mubtada, khobar. Terus ada yang lain-lainnya juga tidak Ana sebutkan banyak, nah, biar tidak terlalu bingung. Ada isim yang nasab. Jadi ada isim yang menduduki keadaan nasab. Jadi kita kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal subjek, predikat, objek. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada isim-isim tertentu saja yang bisa menduduki subjek. Ada isim-isim yang tertentu saja yang bisa menduduki objek. Seperti itu. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Nah, 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 nanti insya Allah kita akan pelan-pelan sambil diresapi. Kalau ada yang kurang pahamnya, bisa ditanyakan kembali. Jadi, kalau seperti kemarin, susunan jumlah ismiyah, yang kita pelajari ini adalah susunan yang terdiri dari mubtada dan khobar. kabar. Kemarin sudah kita pelajari, apa itu mubtada? Mubtada itu Pak, eh, definisinya adalah isim yang rofa, Ya. yang ma'rifah, dan di awal jumlah. Dan itu merupakan syaratnya juga. Jadi dia itu harus isim, harus rofa, harus Di awal ma'rifah, harus di awal jumlah. kalimat. Ya, kalau hada kemarin sudah Anda sampaikan loh, kalau dia apa hada kan mabni tidak kelihatan rofanya karena dia isim mabni yang ma'rifah. Diingat, dia tetap isim ma'rifah, jadi masih bisa menjadi mubtada. Cuman untuk tanda rofaknya, karena dia isim mabni, maka dia tidak bisa diotak-atik, tidak bisa berubah-ubah menjadi rofak, menjadi berakhiran dhamma. Makanya diberi keterangan, sebab ada kata hala, isim isyarah, menduduki keadaan rofak karena mabni atas sukun sebagai mubtada. Dan harap diingat, kalau untuk menjabarkan kata, untuk mengirab suatu kata, itu tidak perlu dijabarkan diberikan keterangan secara meluas. Seperti ada isim, isyarah, ma'rifah, untuk mudakar dan untuk mufrad, mabni dan cukup disebut isim isyarah. Kenapa? Karena kita sudah memahami kalau isim isyarah itu sudah pasti otomatis dia isim ma'rifah. Kan tadi kita Nah, sudah pelajari isim ma'rifah ada 7 ya. Salah satunya adalah isim isyarah. Dan di deskripsi dari hadza kemarin kita sudah jelaskan bahwa hadza itu untuk menunjukkan benda yang berjenis mudzakkar dan berjumlah mufrad. Sudah terpahami? Makanya ketika mengi'rab, menjabarkan kedudukan katanya, itu cukup disebut isim isyarah. Itu sudah mewakili dia itu ma'rifah, mudzakkar, dan mufrad. ya nah Ustazah. Ada yang masih bingung? Adakah yang masih bingung? Jadi anak beri gambaran ya sedikit. Seperti ini. Nah, kalau kemarin contohnya kita Muhammad dan Muhammad. Bentar. Seperti pada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz billahi. Nah, billahi di sini.
Lafat Allah, semua kata dalam bahasa Arab itu asalnya berakhiran dhamma. Tapi dia bisa berubah ketika kemasukan amil atau faktor penyebab dia berubah. Di sini lafzul jalalah, lafat Allah, dia berakhiran kasro, jar. Kenapa? Karena kemasukan amil huruf ba, huruf ba. Huruf ba ini dia beramalan menjadikan kasro kata setelahnya. Ini maksudnya adalah isim yang mu'rob. Mu'rob. Jadi lafzul jalalah ini bisa berubah innallaha billahi Allahu. Kalau sebagai apa fa'il, sebagai fa'il, sebagai pelaku suatu perbuatan. Nah, ini disebut isim murad. Tapi kalau isim mabni seperti hada. Hada ini ketika kemasukan huruf ba seperti tadi, seperti pada billahi, dia tidak akan bisa jadi hadai, tetap seperti ini, bihada. Tetap seperti bihada. Ini disebut mabni maksudnya. Jadi dia tetap bihada. Secara pelafatan, secara penulisan tetap tidak bisa berubah-ubah. Jadi makanya ketika menduduki suatu kata kedudukan dalam suatu kalimat, apapun kedudukannya dia akan mabni. Diberi keterangan menduduki keadaan rofa jika dia menduduki kalimat yang harus rofa seperti mubtada. Syaratnya kan dia harus rofa seperti itu. Bisa dipahami kah, teman-teman? Bisa Ustazah. Insya Allah bisa. Ustazah, Jadi bisa. ini anak beri Insya gambaran. Allah, Ustazah. Jadi ini anak beri gambaran isim mabni itu seperti apa. Karena kita baru mempelajari hada, maka karena tunjukkan hada. Jadi hada ini tidak bisa berubah-ubah. Kedudukannya seperti ini. Seperti kalau bi contoh lainnya kalau dalam kata basmalah bismillahi bismi. Nah, itu ismi itu kan mu'rab ya, bisa berubah. Makanya ketika ditambah huruf ba ini dia bisa berakhiran kasro, bisa jar. Tapi kalau sudah mabni seperti hada ini dia tidak bisa karena dia keadaannya tetap harokat akhirnya tetap berakhiran alif saja. Hada seperti itu. Untuk isim mabni sudah bisa dipahami ya? Insya Atau Allah masih ada bisa. kebingungan? Insya Allah, Ustazah. Nah, Nah, jadi kemarin kita sudah mempelajari eh, di halaman 5 dan 6. Nah, sekarang coba anak mau tanya tentang artinya. Ibu Tini ada Ibu Tini? Ibu Tini? Tika? Iya, nah Ustazah. Oh, Ibu Tini ada. Nah, Ibu Tini coba tolong dibahasa Arabkan ya, Bu. Apakah sudah dihafal atau belum mufradatnya, kosakatanya? Coba dibahasa Arabkan. Ini kunci. Bahasa Arabnya bagaimana, Bu? Ada miftahun. Ada miftahun. Ini meja. Ada maktabun. Ada maktabun. Bukunya, kitabnya masih ditutup, Bu. Iya, saya tutup Ustazah. Alhamdulillah. Ini ranjang. Ada sarirun. Ada sarirun. Ahsanti. Barakallahu fiik, Bu Tini. Ya, wafiq Kemudian barakallahu sekarang Ustazah. eh Uhti Anita. Naam, Us. Uhti Anita, coba. Ini pena. Haza kolamun. Ini kursi. Haza kursiun. Nah, coba kalau bahasa Arabnya sekarang bertanya, apakah ini? Ma haza. Nah, apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Apakah? Ahaza. Ahaza Apa? ya, Us. Nah,
Hadza baitun. Ahada baitun. Aha. Ahada baitun. Panjangnya juga ditekankan. Oh ya. Ahadza baitun. Naam, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Uti Anita. Wafikum barakallahu. Sekarang coba Uti Rika. Ya Ustazah. Ini bintang. Ini bintang. Naam. Haza najmun. Hadza najmun. Haza najmun. Ya. Ini kemeja kemarin. Haza komisun. Naam, alhamdulillah. Ahsanti, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallah Ustazah. Nah, sekarang ganti siapa nih? Uti Rini. Ustazah. Uti Rini, coba tolong diirabkan. Hadza baitun. Hadza. Haza ini baitun rumah. Naam. Dijabarkan kedudukannya hadza. Oh, apa? Haza itu isim isyarah Hmm. mabni atas sukun Hmm. menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Ya, alhamdulillah. Baitun. Kalau baitunnya itu isim rofa dengan tanda domah sebagai Hmm. khobarnya mubtada. Oke, kabarnya mubtada. Alhamdulillah. Ini melihat tulisan di buku atau tutup buku? Mengingat. Mengingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Asanti. Tirika. Tirini ya? Tirini. Hari ini Ustazah. Nah, selanjutnya Uktil Ismayanti. Uktil Ya Ustazah. Uktil Ismayanti. Coba. Ma hadza artinya apa? Apa ini? Apa ini? Dijabarkan, diirobkan kedudukannya ma. Kedudukannya apa? Termasuk termasuk isim istifham, Mm-mm. merupakan kalimat tanya. Isim Kata tanya. kata tanya. Mabni atas sukun. Mm-mm. Mabni atas sukun kedudukannya sebagai kedudukannya rofa sebagai kobarnya dari mubtada. Khobar yang didahulukan. Oh iya, kobar mukodam yang didahulukan. Naam. Hadza. Haza merupakan isim isyarah, kedudukannya mabni atas sukun, menduduki atas rofa sebagai mutada yang diakhirkan. Ya, naam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman tadi kalau ma sudah disebut isim istifham tidak perlu dijelaskan lagi kata tanya karena isim istifham sudah dipahami itu merupakan kata untuk bertanya. Ya Ustazah. Nah, barakallahu fiik. Ahsanti Waalaikumsalam. Uti Ismayanti. Nah, untuk yang halaman 6 sudah ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Ustazah. Nah, Hadza itu kan menduduki keadaan rofa ya Ustazah. dengan Uti sama Uti Yani, Saya Yani ya. Ani Ustazah. Nah, Lalu apakah di setiap jumlah itu ketika di kata awalnya hadza, apakah kata yang selanjutnya itu selalu rofa Ustazah? bagaimana Afwan? Ada? Hadza. Ya, hadza itu kan menduduki keadaan rofa Ustazah. Nah, Apakah di dalam setiap kalimat itu ketika diawali dengan hadza, apakah kata selanjutnya itu selalu berakhiran dhammah Ustazah? kalau hadanya terletak di awal jumlah, otomatis dia sebagai mubtada. Maka kalau sudah ada mubtada, maka dia harus membutuhkan khobar. Kemarin kan kita sudah tekankan, sudah kita pelajari bahwasanya mubtada itu butuh penjelas. Karena dia adalah isim yang perlu dijelaskan. Dan penjelasnya adalah khobar.
Jadi mubtada dan khobar ini adalah mutalazimani, yaitu dua isim, dua kata yang lazim harus ada. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Kalau khobarnya didahulukan, maka dicari mubtadanya. Karena tidak mungkin khobar itu tiba-tiba ada kalau nggak ada mubtadanya. Karena khobar itu menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatunya inilah yang disebut dengan mubtada. Dan kalau ada mubtada, maka dia butuh khobar. Karena mubtada ini belum terjelaskan. Dan dia butuh dijelaskan dengan kehadirannya khobar tersebut. Baik, Ustazah, jazakillah khairan. Sudah Insya Allah bisa bisa dipahami, dipahami. Teh Ani? Iya, insya Allah Ustazah, jazakillah khairan. Amin, wa jazakillahu khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi untuk halaman 6? Tidak apa-apa, tidak boleh malu bertanya supaya tidak tersesat. Kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman 7. Halaman 7, Tamarin, ini latihan-latihan. Afan, mau nanya itu yang la itu termasuk apa ya Ustazah? La dan na'am kemarin adalah huruf jawab. Afan Jadi, tidak. iya, huruf jawab. Jadi kalau sudah huruf ini dia tidak memiliki kedudukan apapun. Sama seperti hamzah istifham. Hamzah istifham ini huruf. Jadi dia kalau sudah huruf, dia la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan apapun. Jadi dia tidak mempengaruhi keberadaan hadza. Seperti ahadza baitun. Hadanya ini tetap sebagai mubtada, bukan mubtada muqaddam, ya, atau mubtada muakhar. Apa bukan kemarin ada yang menjawab mubtada muqaddam. Mubtada muakhar. Bukan ya. Dia hadanya ini tetap mubtada saja. Karena hamzah ini tidak mempengaruhi keberadaan dari hadza, kedudukan dari hadza. Beda dengan ma, karena ma ini adalah isim. Jadi yang perlu ditekankan lagi, kalau huruf dia tidak punya kedudukan apapun dalam suatu kalimat. Dia hanya sekedar huruf. La itu huruf jawab, am juga sama. Jadi dia tidak memberikan pengaruh pada kata setelahnya. Berbeda dengan ma. Ma ini kan isim istifham. Maka dia bisa dijadikan khobar. Tapi kalau sudah huruf kan tidak bisa karena kaidah penyusunan jumlah ismiyah kemarin apa? Mubtada dan khobar harus sama-sama rofa. Berarti mubtada dan khobar juga harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Jadi bisa diketahui bahwasannya mubtada dan khobar itu harus terambil dari isim, bukan dari huruf maupun dari fi'il. Jadi kalau huruf tidak bisa merubah kata setelahnya, tidak mempengaruhi kata setelahnya, maksudnya. Nah, Ustazah, jazakallah khair Ustazah. amin wa jazakillah khairan. Nah, sekarang siap untuk melanjutkan halaman berikutnya? Insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita ke tamarin. Ini masih dalam pola jumlah ismiyah ya. Masih dalam pola jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada dan muakhar. Susunan mubtada, susunan mubtada dan khobar. Di sini ada bentuk pertanyaan, kalimat tanya. Ma hadza? Apa ini? Coba dijawab. Sebentar. Ukhti Nur Khalifah. Ukhti Nur Khalifah. Ustazah. Nah, coba dijawab. Ma hadza di kitabnya. Itu jawabannya melihat kalau ada gambar di sebelah kirinya ya. Ya, yang ini yang baru kan Ustazah yang halaman 7. Nah, apa jawabannya? Haza miftahun. Sebentar. Lakukan pesalinnya. Hadza miftahun. Sebentar. Haza miftahun. Adik diem, adik diem. Umi lagi ditanya Ustazah. Umi lagi ditanya Ustazah diem.
Ini lagi ditanya. Lagi tanya. Nah, ini terlihatkah di layarnya? Tidak, Ustazah. Belum, Belum? Us. Belum, Belum Us. Ustazah. Sudah? Ya, Us. Sudah, Ustazah. Nah, ma hadza tadi jamnya hadza miftahun. Ma ini sebagai apa? Ma, ma sebagai isim istifham, Hmm. isim istifham Hmm. yang mabni di atas sukun, yang mutadanya sebagai khobar khobar muqaddam. Bagaimana? Afan, tolong diulang. Isim istifham. Istifham yang Hmm. yang menduduk apa ya? Istifham mabni di Hmm. atas sukun yang khobarnya sebagai mutada sebagai eh, khobarnya apa khobarnya Muqaddam. ah Khobar muqaddam. tadi ini kan Nah, Afan Ustazah iya. Nah, nah, lagi nah. Jadi ma ini sebagai isim istifham istifham mabni atas sukun eh, menduduki khobarnya muqaddam. menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Nah, alhamdulillah. Terus hada miftahun, hadanya sebagai Haza sebagai isim isyarah menduduki eh, mabni di atas sukun hmm, eh, jenis muzakkar tidak perlu dijelaskan. Tadi sudah Ana sampaikan, tidak perlu kalau sudah isim isyarah sudah meliputi dipahami bahwa dia isim ma'rifah untuk mudzakkar dan mufrad. Adik jangan itu, ini lagi belajar. Apa Ustazah lagi? Salihah, Pak ibunya biar belajar dulu ya, Salihah. Nah, bisa dilanjut. Hada miftahun, ada tadi isim isyarah. Isim isyarah. Adik jangan itu, nak ya Allah. Nah, mungkin bisa dibantu Uti Elawati. Ukti Elawati, Ya, Ustazah. coba tolong dilanjutkan. Yang mahaja Tadi hajam tadi apa? Yang kedua bisa. Mahadza, haja kitabun. ada dijabarkan di kedudukannya mahadza, Ma itu huruf istifham. bukan huruf. Kalau bukan huruf, apa ma ini? Huruf Huruf atau isim? isim istifham. Isim istifham. Iya. Sebagai Men, kedudukan khobar yang didahulukan. ya, isim istifham menduduki keadaan fa karena mabni atas sukun Pun. sebagai apa? Khobar, Khobar sebagai khobar yang yang didahulukan apa? Khobar, didahulukan. khobar muqaddam.
Ya, Umuni Anissa. Ya, kalau Coba haja ya. dilanjutkan. Ada? Haja Ada? isim isyarah Mm-mm. menduduki keadaan rofa mabni di Mm-mm. atas sukun Mm-mm. Sebagai mubtada sebagai mubtada. Terus jawabannya tadi apa? yang Hada kitabun. Hada? kitabun. Haja kitabun Mm-mm. Hada sebagai sebagai mubtada. sebagai mubtada. Alhamdulillah. Penjabarannya seperti tadi ya, seperti di atas Ya, ya. Ada isim isyarah mabni dia menduduki keadaan rafa karena mabni atas sukun sukun. sebagai mubtada. Sebagai mubtada saja kalau ini untuk jawabannya, tidak mubtada muakhir karena ada ya yang sebagai jawabannya adanya sudah terletak di awal kalimat. Tapi kalau yang di pertanyaan yang di atasnya itu kan adanya diberi keterangan ada mubtada muakhir karena terletak di belakang di akhir. Nah, barakallahu fiikum Anissa. Masih barakallahu Ustaz. Uktika, Ika Ayu Lestari, Naam, Ustazah. tafadhali. Yang ketiga dibaca. Naam. Ma hadza qalamun. Nah, dijabarkan, diirobkan. Ma, Ma isim istifham yang menduduki keadaan rofa dan mabni di atas sukun sebagai khobar yang didahulukan muqaddam. nah, ada. Hadza isim isyarah yang menduduki keadaan rofa mabni atas sukun sebagai mubtada. Mubtada apa? Mubtada mubtada mu, Yang mu, diakhirkan mubtada muakhir. muakhir. Ya, nah. Terus jawabannya ada qalamun. Hadza qalamun. Hadza Qalamun qalam. Hadza 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 isim isyarah hadza isim isyarah yang menduduki keadaan rafa dan mabni atas sukun sebagai kembali ya Ustazah. bagaimana? Hadza Hadza isim isyarah yang menduduki keadaan rafa dan mabni atas sukun sebagai mubtada. yang menduduki keadaan rofa Yang karena menduduki mabni atas sukun. Karena dia mabni, isim mabni atas sukun sebagai mubtada yang diakhirkan oh, muakhir. ini tidak mubtada yang diakhirkan kan sudah jawaban sudah terletak di awal. Enam Ustazah. Sebagai Ya, mubtada. sebagai mubtada saja. Sebagai mubtada. Ya. Terus qalamun Qalamun isim rafa sebagai khobarnya mubtada ya isim rafa dengan tanda dhammah. dhammah. Ya, rafa dengan tanda dhammah. Diingat-ingat tanda i'rab kemarin, tanda rafa, tanda aslinya adalah dengan dhammah. Dan syarat untuk menjadi khobar dia harus rafa. Nah, barakallahu fiik, Utika. Sekarang Barakallahu Ustazah. dilanjut Ummu Khayyarah. Nah, Ustazah. Dilanjutkan yang keempat. Ma hadza babun. Ya, ada babun. Dijabarkan kedudukannya. Ma isim istifham Mm-mm. duduki keadaan rofa mabni mabni atas sukun Mm-mm. sebagai 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 khabar muqaddam. ahsanti. Lanjutnya, hadza. Hadza isim isyarah Mm-mm. duduki keadaan rofa Mm-mm. atas sukun sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhir. Jawabannya
Hadza babun. Mm-mm. Hadza isim isyarah Mm-mm. menduduki keadaan rofa mabni atas sukun sebagai mubtada. Mubtada. Babun. Isim isim rofa dengan tanda dhammah Mm-mm. sebagai khabarnya mubtada. Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Sudah dipahami, Ummu Khayyara? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ummu Saladin. Nah, Ustazah, Lanjutkan Ummu Saladin. yang keempat. Mahadha, Yang hadha kelima ya. bait. Oh, yang kelima, Ustazah. Nah, Mahadha, hadha baitun. Ma, mm, isim istifham. isim istifham. Iya, menduduki keadaan rofa karena mabni di atas sukun Mm, sebagai khobar muqaddam Khabar yang muqaddam. didahulukan. Hadza. Hadha isim isyarah menduduki Mm, keadaan rofa karena mabni di atas sukun mm, sebagai mubtada muakhar. Alhamdulillah. Nah, jawabannya. Hadza hadza baitun. Mm, Hadzanya itu isim isyarah menduduki keadaan rofa karena mabni di atas sukun mm, sebagai mubtada. Nah, Baitunnya isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobar dari mubtada. ahsanti, barakallahu fiik. Sudah Waalaikumsalam. apa dipahami, Ummu Saladin? Insya Atau Allah, masih ada yang kebingungan? sudah insya Allah. Sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang terakhir, Ummu Atta. Ya Ustazah. Tafadhali. Ma hadza kursiyun. Ma huruf isim istifham Nah, mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai khabar muqaddam. khabar muqaddam. Hadza. Hadza isim isyarah Mm, mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai apa? Mubtada muakhar. Ya. Terus hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai mubtada. Nah, Kursiyun isim rafa dengan tanda dhammah sebagai khabar yang mubtada. sebagai khabar yang muqaddam. Alhamdulillah, ahsanti, barakallahu fiik. Ada yang masih bingung atau sudah dipahami, Ummu Atta? Alhamdulillah sudah paham saya insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Nah, alhamdulillah. Nah, teman-teman yang lainnya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Bisa dilanjut ke halaman selanjutnya nih, teman-teman. Bisa, Ustazah, lanjut. Ya Allah, bisa. Bisa, Ustazah. Bisa ya? Lanjut. Bisa insya Allah, Ustazah. Bisa, insya Allah. Ustazah. Nah, halaman selanjutnya berarti kita masih ke tamarin. Masih ke tamarin. Tamrin. Halaman berapa Ustazah? Halaman ke-7. Oh, masih yang tadi Ustazah. Kenapa? Masih yang tadi. Bukan sebaliknya. Baliknya. Halaman 8 ya. Kitabnya sudah 8 dapat ya? ini. Halaman 8 ya, Bu Ustaz? Ya, halaman 8. Sebentar ini kok. Boleh itu. Nah. Ini ya. Udah dapat Ustazah. Sudah. Nah, yang ini ya. Tamarin yang kedua ini adalah diawali dengan huruf istifham. Jadi huruf istifham ini apa?
Jadi huruf istifham ini adalah huruf untuk meyakinkan. Jadi untuk bertanya, untuk meyakinkan apakah ini rumah, maksudnya begitu ya. Untuk meyakinkan. Jadi kalau huruf lagi tadi, kalau yang tadi diawali dengan isim istifham. Kalau yang ini, latihan yang kedua ini diawali dengan huruf istifham. Dan perlu diingat bahwasanya huruf istifham tidak mempengaruhi kata setelahnya. Dia tidak menduduki keadaan apapun. Jadi dia hanya sekedar hamzah, harfun istifham, huruf istifham. Tidak boleh dibilang a ya, tapi disebutkan hurufnya hamzah, huruf istifham. Mabni atas fathah, karena dia berharokat fathah. Tidak menduduki keadaan apapun. Hadza dia sebagai mubtada. Isim isyarah mabni menduduki keadaan rofa karena mabni atas sukun sebagai mubtada. Baitun sebagai khobarnya, isim rofa dengan tanda dhamma sebagai khobarnya. Jawabannya apa ini? Coba selanjutnya ya. Tadi melanjutkan. Rinikasi, Uti Rinikasi. Ya Ustazah. Tafadhali. Haza baitun. La, haza masjidun. Nah, dijabarkan Hamzah. Hamzah huruf istifham untuk bertanya meyakinkan, tidak memiliki kedudukan, hanya mabni atas fathah. Nah, cukup di penjabarannya Hamzah huruf istifham mabni atas fathah tidak menduduki keadaan apapun. Karena kalau sudah ada kata-kata istifham baik isim maupun huruf sudah menunjukkan itu untuk bertanya. Ya. Nah, lanjutkan hadza. Hadza sebagai mubtada. Isim isyarah mabni atas sukun sebagai mubtada. Menduduki keadaan rofa karena mabni atas sukun. Jangan lupa menyertakan keterangan menduduki keadaan rofa. Iya, lanjutkan. Baitun isim rofa dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. Nah, jawabannya? Jawabannya la. Haza masjidun. La huruf jawab. Ya, tidak menduduki keadaan apapun. Diingat-ingat kalau huruf tidak menduduki keadaan apapun. Tidak menduduki keadaan apapun. Hadza. Hadza sebagai mubtada isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Nah, masjidun. Masjidun isim rofa dengan tanda dhamma sebagai khobarnya mubtada. Nah, alhamdulillah barakallahu fiik. Sudah terpahamkan Ukti Rinikasi? Insyaallah Ustazah. Tidak ada yang membingungkan? Paham Ustazah. Insyaallah, alhamdulillah. Lanjut ke Bu Intan. Bu Intan. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, dilanjutkan Yang miftahun Ya, naam. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. Dijabarkan Hamzah. Hamzah itu huruf istifham. Hadzanya isim isyarah. Ya, isim isyarah. Menduduki keadaan rafa mabni atas sukun. Menjadi mubtada muakhar. Tidak mubtada muakhar. Dia tidak tetap hanya sebagai mubtada karena hamzanya tidak berpengaruh dengan kedudukan hadzanya. Jadi dia tetap dianggap seperti terletak di awal jumlah karena hamzah tidak memiliki kedudukan apapun. Bukan berarti kedudukannya bukan setelah hamzah ya Ustaz? Tidak. Jadi hadzanya tetap hanya sebagai mubtada begitu saja tanpa ada keterangan muakhir. Karena
hamzanya tidak mempengaruhi kedudukan hamzah karena hamzah tidak punya kedudukan apapun, berbeda dengan ma. Ya, baik. Nah, lanjut baik apa miftahun? Miftahunnya isim rofa dengan tanda domah sebagai khobarnya mubtada. Nah, jawabannya La haza qalamun. la. La itu huruf jawab Mm-mm. sama dengan na'am. Haza isim isyarah Mm-mm. menduduki keadaan rofa mabni atas sukun. Nah, Qalamunnya isim rofa Ustazah dengan nah, tanda domah sebagai khobarnya mubtada. cantik, barakallahu fi. Sudah Amin. bisa paham, Bu Intan? Pelan-pelan Ustazah. Nah, masih ada yang dibingungkan? Nah, Tafadhali untuk bertanya. insya Allah nggak ada Ustazah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Uti Nur Aini. Naam Ustazah. Lanjutkan yang ketiga. Ahadza qamisun. Dijabarkan dulu atau dibaca semua saja? Dibaca semua dulu. Naam. Ahadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Hamzah. Untuk hamzah huruf istifham. Hadza sebagai isim isyarah. Sebagai mubtada. Isim isyarah menduduki keadaan. Menduduki keadaan mabni atas sukun. Menduduki keadaan rofa. Menduduki keadaan rofa sebagai Karena mubtada. dilengkapi menduduki keadaan rofa karena mabni. Karena mabni atas sukun. Sebagai mubtada. Komisun isim rofa sebagai khobarnya mubtada. Alhamdulillah. Naam. Naam huruf jawaban. Hadza isim isyarah menduduki mabni atas sukun menduduki keadaan rofa mabni atas sukun sebagai mubtada. Komisun sebagai isim rofa sebagai khobarnya mubtada. Nah, alhamdulillah, Santi, barakallahu fiik, Uti Nura ini sudah bisa dipahami Uti Nura ini atau ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau untuk la sama naam itu penjelasannya cuman jawaban gitu ya Ustaz? Huruf jawab gitu aja. Huruf jawab. Ya, dia tidak memiliki kedudukan apapun sama seperti hamzah. Ya, itu saja. Iya sudah. Nah, alhamdulillah. Sekarang selanjutnya Uhti Puput Umu Sana ya. Uhti Puput. Uhti Puput ya ada. Umu Tara. Naam Us. Apa tadi? Selanjutnya yang terakhir. Ahadana jemum. Naam hadana jemun. Hamzah. Hamzah itu huruf istifham mabni atas fathah tidak menduduki keadaan apapun. Hadza dia isim isyarah mabni atas sukun, dia menduduki rofa sebagai mubtada. Najmun itu isim rofa sebagai tanda harokat akhir dhamma sebagai khobarnya mubtada. Nah, jawabannya? Naam merupakan huruf jawab.
Hadza dia isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Najmum isim rofa dengan tanda akhir dhamma sebagai khobarnya mubtada, Ustaz. Alhamdulillah, Sati Barakallahu fi. Sudah bisa dipahami, Insya Allah, Us. Alhamdulillah. Ada yang Insya Allah. ditanyakan? Enggak, Us, cuma mungkin kurang murojaah aja, Us. Jadi agak sering lupa gitu loh. Sering lupa apanya? Cara Urutannya itu loh, menjabarkan. Us, kayak biasanya kalau kan secara detail kayak kemarin mudzakkar, mufrad itu kan anak hafalin semua, jadinya kayak banyakan penjelasan gitu loh. Tapi kalau sesudah dijelaskan ini jadi lebih simpel ternyata gitu loh, Us. Oh, nah. Kemarin yang di lembaran print itu, yang saya share itu hanya untuk sekedar kita mengenal dulu. Karena di awal-awal kan Ana menanyakan, apakah para peserta semua pembelajaran Durusul Lugha secara online di sini sudah memiliki bekal. Maksudnya bekal ilmu dasar dari bahasa Arab. Nah, karena itu Ana membuat rangkuman dengan istilah-istilah yang setidaknya itu adalah ilmu dasar dari ilmu bahasa Arab yang harus diketahui. Jadi nantinya di dalam Durusul Lugha itu akan dibahas sedikit demi sedikit secara perlahan. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah ismiyah. Cuman untuk menjabarkan kedudukan katanya, mau tidak mau kita harus mengetahui tentang isim dari jenisnya, isim dari jumlahnya, perubahan harokat akhirnya, kejelasannya. Nah, itu harus kita ketahui. Supaya ketika kita menjabarkan kedudukan katanya, kita sudah tidak bingung lagi apa itu maksudnya isim isyarah. Apa maksudnya mabni, apa maksudnya menduduki keadaan rofa, seperti itu. Nah, jadi sudah bisa terjelaskan ya ya? Insya Allah sudah, Us. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke halaman 9. Masih sanggup? Masih jam 9. Sanggup, Us. Nah, di halaman 9 ada yang mau ditanyakan? Sudah. Untuk halaman 9 ini, tamarin ketiga itu dibuat PR saja ya. Itu Iqra waktu, baca dan ditulis. Jadi Anda mau tahu apakah sudah bisa memahami tentang susunan jumlah ismiyah. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuman untuk melatih supaya tangan kita lebih lihai dalam menulis bahasa Arab. Ini dibuat PR ya ya, ditulis nanti bisa difotokan. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ini. Ada man hada. Suara Ana masih jelas apa masih kecil? Saja. Jelas. Alhamdulillah jelas Ustazah. Suaranya. Alhamdulillah. Man hada. Sekarang kita ke kata tanya selanjutnya. Kalau tadi kita sudah mengenal kata tanya ma, isim istifham, dan hamzah, huruf istifham. Sekarang kita ke kata tanya selanjutnya, yaitu man hadza. Man ini juga merupakan isim istifham. Cuman bedanya, isim istifham yang ini, man, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Jadi ini isim istifham lil aql. Jadi isim istifham yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Jadi untuk menanyakan manusia khususnya ya. Bahasa Arabnya apa Ustazah? Isim istifham apa Ustazah? Isim istifham lil aql. Yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Ya, kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Jadi kalau kita menanyakan orang ini siapa, man hadza, nggak boleh pakai ma hadza, tidak boleh. Karena ma ini tadi kemarin kita sudah pelajari bahwasanya ma ini isim istifham untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, li ghairil aql. Ustazah ini untuk makhluk hidup atau hanya manusia ya Ustazah? Untuk makhluk hidup, khususnya manusia. Iya, na'am. Afwan Ustazah. Kenapa?
Man isim istifham lil aqal atau lil apa Ustaz? Lil Disebut akal. li'akal. Lil akal. Lil aqal. Ya, Mana? afan li'akal. Li'akal untuk berakal. Tidak perlu menulis bahasa Arabnya, tidak apa-apa. Yang penting dipahami untuk yang berakal gitu aja. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Yang Jadi berakal. harus dibedakan kalau kita mau menanyakan terutama untuk manusia, maka pakai man, tidak boleh pakai ma karena itu tidak sopan. Karena kalau ma itu kan untuk benda yang mati, benda tidak berakal. Bisa dilihat dari contoh-contohnya di sini. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter, dokter laki-laki ya, tabibun. Man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini mahasiswa. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun. Ini orang laki-laki. Seperti itu. Untuk penjabarannya, insya Allah sama seperti sebelumnya. Man ini adalah isim istifham. Mabni atas sukun. Kenapa? Karena huruf terakhirnya nun sukun. Menduduki keadaan rofa karena mabni atas sukun. Sebagai khobar muqaddam. Sebagai khobar yang Afan Ustaz, ya ulangi ma- penjabarannya. man isim istifham Isim istifham. menduduki keadaan rofa karena mabni atas sukun. Sebagai khobar muqaddam. Sama seperti ma hada kemarin ya. Cuman ini bedanya adalah man. Untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Isim istifham menduduki keadaan rofa mabni atas sukun begitu Ustaz? Betul, betul. Sebagai khobar muqaddam. Sebagai khobar yang didahulukan. Isim istifham. Sebagai apa Ustazah yang akhir tadi Ustazah? Khobar Sebagai khobar Kodam. muqaddam. Kodam. Khobar yang didahulukan. Hadanya kira-kira bagaimana penjabarannya? Coba salah satu. Hadanya sebagai apa? Perhati. Isim isyarah. Isim isyarah. Menduduki keadaan rofa dengan mabninya di atas sukun sebagai mubtada. Mubtada apa? Muakhar. Muakhar. Ahsanti. Isim isyarah menduduki keadaan rofa karena mabni atas sukun sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Jadi kalau kira-kira ada yang bertanya-tanya, "Loh Ustazah, tadi di awal deskripsi dari mubtada itu kan dia pertama isim, rofa, yang rofa, ma'rifah, dan terletak di awal jumlah. Kan terletak di awal jumlah Ustazah. Tapi kenapa kok di sini pada kata mahada, manhada, kok hadanya ini yang sebagai mubtada, dia kok bisa terletak di akhir kalimat? Boleh terletak diakhirkan ketika didahului oleh kata tanya. Seperti man atau seperti ma. Ataupun seperti hamzah. Hanya saja hamzah tadi tidak menduduki keadaan apapun sehingga tidak merubah status dari hadza tadi. Berbeda dengan man dan ma.
Jadi ada ini mubtada ini boleh diakhirkan ketika dia didahului dengan kata tanya, dengan istifham, isim istifham. Ya, barangkali ada yang bertanyakan kalau dari deskripsi tadi terletak di awal jumlah. Tapi di sini kok pada kata tanya kok mubtadanya terletak di awal, di akhir. Diperbolehkan. Mubtadanya terletak di akhir. Muakhir, diakhirkan. Ketika dia didahului oleh kata tanya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Ya. Nah, coba Kalau man haza berarti hazanya ini yang isim isyaro yang muakhir Ustazah. ya isim isyarah menduduki keadaan rafa mabni atas sukun sebagai mubtada muakhir, sebagai mubtada yang diakhirkan. Karena pada asalnya mubtada itu terletak di awal kalimat, tapi menjadi diperbolehkan terletak di akhir ketika didahului oleh kata tanya. Di mana kata tanyanya itu menjadi menjadi khobarnya. Bisa dipahami teman-teman yang lainnya? Insya Allah bisa saja. Nah, ada yang masih bingung? Ini insya Allah masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Cuman perbedaannya adalah pada kata tanyanya aja. Isim istifhamnya di sini menggunakan man. Karena untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Khususnya manusia. Tadi tabibun apa? Tabibun artinya? Dokter. Dokter laki-laki ya. Dokter laki-laki. Waladun? Anak laki-laki. Talibun? Mahasiswa laki-laki. Rajulun? Pemuda pemuda. Ya, orang laki-laki. Orang laki-laki. Bukan pemuda ya, syabab nanti. Orang laki-laki. Bisa masuk ke lelaki dewasa juga Ustazah. Lelaki, iya pria maksudnya. Oh. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini penjabarannya sama seperti sebelumnya ya. Jadi coba diirapkan. Sebentar anak. Saja berarti kalau waladi itu sama ya penjabarannya. Rofa sebagai khobarnya mubtadah. Iya. Nah, sekarang coba anak melanjutkan teman-teman yang tadi belum anak tunjuk. Tadi udah Nora ini sudah, Mutara sudah, Utani Mulyani sudah. Utima Fatimah belum ya? Belum Ustazah. Tafadholi. Dibaca, diartikan, dan dijabarkan. Dari yang sebelah kiri, Dari Tabibun ya. Tafadhol dari Tabibun boleh. Walad. Man hada. Hada Tabibun. Man isim istifham menduduki keadaan rafa mabni di atas sukun sebagai khobarnya mubtada sebagai khobarnya muqaddam. Sebagai khobar muqaddam gitu aja, bukan khobarnya muqaddam. Sebagai khobar muqaddam. Nah, terus ya. Hada isim isyarah menduduki keadaan rafa mabni di atas sukun sebagai mubtada muakhir. Hadza tabibun. Hadza sebagai isim isyarah menduduki keadaan rafa. Bagaimana? Kok keputus-putus? Sukun sebagai isim hada toba menduduki keadaan rofa mabni di atas sukun sebagai mubtada muakhar. Tabibun isim rofa sebagai khobarnya mubtada. Ya, sebagai khobarnya mubtada. Alhamdulillah. Selanjutnya Uti Nur Fatah. Na'am Ustazah. Tafadhali yang sebelah kirinya. Na'am Ustazah. Yang Waladun. Waladun.
Man hadza waladun. Man ma yaitu isim istifham mabni atau sukun menduduki keadaan rafa sebagai khobarnya yang didahulukan khobar muqaddam. Sedangkan hadza isim isyarah menduduki rafa mabni di atas sukun Sebagai sebagai muqtada. Mubtada apa? Muqtada Mubtada apa? Muqtada muqaddam. Muakhar. Iya, muakhar. Muakhar ya. Nah, Muakhar. terus jawabannya hadza waladun. Hadza isim isyarah menduduki rafa mabni di atas sukun terus di atas mutada muakhar. Bagaimana? Coba diulang. Hadza isim isyarah. Hadza isim isyarah menduduki rafa mabni di atas sukun sebagai muqtada. Mubtada waladun. Waladun isim rafa sebagai khobarnya di atas Khobarnya isim rafa dengan tanda isim rafa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya muqtada. Alhamdulillah, ahsanti, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustazah. Amin, jazakallahu khairan. Selanjutnya, Uti Nurfita Akila. Naam, Ustazah. Tafadhali. Kanan bawah. Waladun atau tolib, Ustazah? Talibun. Naam. Man hadza? Hadza talibun. Man isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai khobar muqaddam. Hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai mubtada muakhar. Hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai mubtada. Talibun isim rafa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Alhamdulillah, ahsanti, barakallahu fiik. Uti Nurfita. Barakallah, Ustazah. Ada yang sudah terpahamkan atau ada yang masih mau ditanyakan? Insyaallah, Ustazah. Insyaallah sudah paham. Alhamdulillah. Senang mendengarnya kalau sudah banyak yang paham. Alhamdulillah. Lanjutkan Ukhti Rahmatia. Iya, Ustazah. Apa tadi? Yang rojulun. Hadza waladun. La. Hadza rojulun. Hamzah. Hamzah sebagai isim istifham yang tidak punya kedudukan. Isim atau huruf? Huruf, ya. Huruf ya. Yang tidak punya kedudukan itu huruf ya. Ya. Yang tidak punya kedudukan. Hadza isim isyarah. Hadza isim isyarah menduduki keadaan rafa mabni atas sukun sebagai mubtada yang muakhar. Tidak mubtada muakhar. Kan tadi hurufnya tidak menduduki keadaan apapun. Jadi tidak berpengaruh pada ada. Coba diulang. Hadza sebagai isim isyarah menduduki keadaan rafa mabni atas sukun sebagai mubtada. Naam. Waladun. Waladun isim rafa. Betul, Ustazah? Betul, isim rafa dengan berakhiran dhammah sebagai sebagai tanda dhammah dengan tanda dhammah. Ya, dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada.
Nah, lah La, hadza rajulun. La kata huruf jawab, huruf huruf jawab. jawab. Ya. Hadza isim isyarah eh, menduduki keadaan rofa mabni di atas sukun sebagai mubtada. Nah, Rajul, rajulun isim rofa sebagai isim rofa berakhiran dhammah sebagai khobarnya mubtada. nah, isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum lanjut ke halaman selanjutnya, mau bertanya dulu tentang mufrodat kosakata yang sudah kita pelajari dari awal. Karena sudah banyak mufrodat yang dipelajari dari awal. Naam, Ukti Ratna Ummu Akila. Ummu Akila, Ukti Ratna. Iya, Ustazah. Nah, coba mufrodat kita menghafal kosakata karena kita juga harus menghafal kosakatanya juga. Naam, tadi sudah ketambahan tobibun, tobibun, waladun, tolibun, dan rojulun. Coba artinya apa? Tobibun. Tobibun tadi dokter laki-laki, Ustazah. Naam, rojulun. Rojulun orang laki-laki atau orang dewasa laki-laki? Ya, orang laki-laki. Tolibun. Tolibun mahasiswa, Ustazah, atau pelajar. Naam, waladun. Waladun anak laki-laki, Ustazah. Naam, maktabun. Maktabun meja. Meja. Meja, Ustazah. Alhamdulillah. Sarirun. Sarirun ranjang. Ranjang ya, Ustazah. Alhamdulillah, ranjang. Harus sambil dihafalkan mufradatnya ya. Barakallahu fiik, Ummu Akila. Barakallahu, Ustazah. Barakallahu fiik. Nah, Ukhti Ratno. Ukhti Ratno. Iya, saja. Ukhti Ratno. Coba kalau hada talibun. Artinya apa, Ini adalah mahasiswa. Hada waladun. Ini adalah anak. Anak laki-laki ya. Laki. Ya. Nah, hada sarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Coba dibahasa Arabkan. Ini pena. Hada qalamun. Ini bintang. Hada najmun. Ini kemeja. Hada qamisun. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Mufti Ratno. Nah, kira-kira sudah bisa menghafal semua mufradatnya. Satu lagi, Ukti Tati. Ukti Tati. Semoga mic-nya sudah bisa, Ukti Tati. Assalamualaikum. Saja. Bentar, Ana lihat. Ukti Tati masih belum bisa kah? Apa? Mic-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ustazah? Alhamdulillah, suaranya kecil sekali. Pakai ini kah? Ya. Suaranya kecil sekali, Oh gitu. Udah dibesarin padahal volume. Ustazah, Bagaimana? udah kedengaran belum? Ini udah volumenya udah full. Bagaimana? Volumenya udah full. Udah full. Oh, nah. Iya. Nah. Itu teriak-teriak. Nah, coba artikan saja di bahasa Arabnya ya, bahasa Indonesianya. Ini pintu. Ada babun. Ini kemeja. Ada komisun. Ada Komis.
Komisun. Nah, ini anak laki-laki. Ada waladun. Ada waladun. Nah. Terus ini dokter laki-laki. Ada tobibun. Ada. Tobibun. Alhamdulillah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ukti tadi. Sudah jelas kah, atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah Akhirnya tidak ada bisa kebingungan jawab. kah? Iya. Kenapa? Alhamdulillah sudah jawab. Kemarin kita nggak bisa apa saja. Oh, Ini kan alhamdulillah. teriak-teriak. Ingin masuk, Nah, ingin jawab. alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin. Wa jazakillah khairan. Untuk materinya sudah bisa dipahami semuanya kah? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah paham Ustazah. Alhamdulillah. Afwan Ustazah, Ana mau bertanya Ustazah. Nah, Ma dengan man itu sama Ustazah. Masing-masing huruf isim istifham. nah, Afwan Ustazah. nah, sama isim istifham, hanya saja bedanya kalau ma untuk menanyakan sesuatu apa benda tidak berakal ya. Kalau seperti sebagaimana contoh-contoh yang ada di kitab, seperti menanyakan kitab, kursi, meja, ranjang, pintu, kunci, masjid, rumah. Sedangkan kalau untuk man, untuk menanyakan benda yang berakal, khususnya manusia ya. Seperti bagaimana contoh di kitabnya, apa dokter laki-laki, profesi ya, mahasiswa, terus anak laki-laki, orang laki-laki, seperti itu. Harus dibedakan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kita tidak semudah seperti bahasa Indonesia. Kalau mau menanyakan, itu pasti pakai apa, siapa, sama aja. Menanyakan untuk seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa ini itu kan untuk benda mati ya. Kalau untuk orang kan pakai siapa seperti itu. Oh, Tadi kan berarti artinya man ini artinya siapa? untuk menanyakan benda yang berakal Ustazah. Nah, siapa artinya kan siapa tadi ya. Dari arti aja kan sudah berbeda. Man kalau siapa, kalau ma kan artinya apa begitu ya. Oh, nah Ustazah. Nah, jadi harus dibedakan. Nah, untuk halaman 10 ini tadi selain di halaman 9 Iqra waktu ditulis, seharusnya itu juga dibaca dan ditulis, tapi anak minta ditulis saja. Di halaman 10 ini juga bisa anak jadikan PR juga, jadi bisa dijabarkan juga. Ma hada masjidun. Jadi bisa diketahui perbedaannya. Kalau ma hada masjidun itu untuk menanyakan benda mati masjidun. Kalau man hada tajirun. Man hada tajirun. Siapa ini? Ini adalah pedagang. Tajirun pedagang. Hindu hada kalbun. Ini adalah anjing. Ahada kalbun. Apakah ini anjing? La hada kitun. Tidak, bukan. Ini adalah kucing. Hada himarun. Apa? Ini adalah keledai. Ahada himarun. La. Hada hisonun. Apa hisonun? Kuda. Nah, alhamdulillah sudah pintar-pintar semua. Wa ma hada? Dan apa ini? Dan apa ini? Unta. Hada jamak. Ini unta. Nah, di sini ada kata-kata wa. Wa di sini adalah huruf. Huruf berarti seperti hamzah tadi, seperti la, seperti na'am, berarti dia tidak memiliki kedudukan apapun. Berarti huruf istifham ya Ustazah. Bukan. Wa-nya ini bukan huruf istifham. Dia kalau dia terletak di awal bisa dijadikan sebagai huruf ataf. Disebut huruf ataf aja sebagai huruf penghubung. Huruf ataf. Ya.
Yang mabni di atas fathah tidak menduduki keadaan apapun. Ya, nanti coba diirab lagi kembali seperti kemarin ya. Huruf apa Ustazah? Huruf Huruf ataf, ain, ta, fa. huruf ataf. Ya, untuk sementara disebut huruf ataf dulu supaya lebih mudah. Kalau menjabarkannya bagaimana Ustazah? Huruf mabni atas sukun, atas fathah tidak memiliki kedudukan apapun. Mabni di atas fathah ya Ustazah. Maaf, kan itu berakhiran harakat fathah ya. Tidak memiliki. Tidak memiliki kedudukan apapun. Nah, Di i'rab semuanya ini nggih Ustazah. Dari Masjidun sampai Jamalun. nah, Itu nomor 9 juga ya Ustazah. Di ini semua. di halaman 9. Nah, banyakkah? Yang yang halaman 9 tuh yang mana Ustazah PR-nya Ustazah? Tamarin 3 di atas. Oh, Tamarin yang Tolibun itu Ustazah. Bukannya Iqra waktu aja ya. Yang di atasnya itu Iqra waktu. Tamarin 3 itu aja maktabu yang halaman 10 Kak Ustazah. Halaman 9 dan 9 halaman ya? 10. Oh, berarti yang manhadanya enggak ya Ustazah? Yang manhada ke bawah enggak? Yang halaman 9 itu yang tamarin 3 bagian atasnya. Sama Ya, yang ada 9 baris itu ya. Sama halaman 10-nya dari awal sampai baris awal sampai baris akhir. Sudah paham? Nah, Ana coba berikan latihan seperti ini lagi supaya ya dari yang kemarin sudah lebih rapi lagi dalam menjabarkan kedudukan katanya. Kalau kemarin kan di awal karena memang masih pertama, jadi mungkin masih agak-agak bingung dalam merangkai kata. Semoga ini nanti menjabarkan di halaman yang 10-nya sudah mulai bisa teratur. Ya. Nah, untuk pagi ini sampai di sini dulu. Nah, tutup dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar kita untuk mempelajari bahasa Arab sebagai ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Yeah.